Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan pagi ini. Nah pemirsa, seni lukis ini tidaklah hanya sekedar tentang kecantikan semata, tetapi bagaimana cara kita menyalurkan ide dan juga emosi di dalamnya. Namun dalam seni lukis, kecantikan itu bersifat subjektif. Nah seperti apa sih sebenarnya subjektif yang dimaksud dalam seni lukis kecantikan ini ya pemirsa? Nah, tema kita hari ini yaitu bahasa simbol seni lukis. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang Romi Rostam selaku praktisi seni lukis. Selamat pagi Bang Romi. Selamat pagi Agnes. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Nah Bang Romi ini kan sebagai praktisi seni lukis ya, sebenarnya berkecimpung sebagai pelukis seni itu sudah berapa lama sih Bang awalnya? Sudah lama sekali. Sebelum dilahirkan di dalam kandungan ibu saya sudah melukis. Jadi maksudnya dalam kandungan nggak sudah melukis? Ya, saya dari sebelum TK sudah hobi-hobi menggambar, kemudian mewarnai ya seperti umumnya anak-anak zaman sekarang ya. Kemudian di masa TK itu sudah mulai aktif lomba-lomba melukis, SD, kemudian SMP, SMA dan seterusnya. Dan konsisten sampai sekarang. Oh berarti dari awal sebelum TK sudah mulai suka menggambar gitu ya? Ya, karena anak-anak itu pada umumnya memang suka aktivitas coret-coret, menggambar. Tapi apakah memang coret-coret ini dilanjutkan atau tidak gitu kan? Ya. Berarti memang sebenarnya kalau dilihat dari awal Bang Romi ini sudah ada bibitnya ya sebagai pelukis ya? Karena terus-menerus dari SD, SMP, SMA masih berlanjut ya? Kebetulan keluarga saya itu terahnya ada terah seni ya. Kakek saya itu adalah seniman pertunjukan teater beliau. Dan salah satu yang juga menginspirasi pada masa kecil saya, di rumah kakek saya itu banyak lukisan-lukisan yang dikoleksi kakek saya. Lukisan baik itu pemandangan ya, maupun lukisan yang pada zaman dulu kalau anaknya lahir itu biasanya dibuat nama, misalnya si A gitu, kemudian tanggal lahir dan di mana tempat lahir, dan ada lukisan full yang menghiasi nama itu. Dan saya punya ketertarikan terhadap lukisan-lukisan yang terpampang di rumah kakek itu. Kemudian bapak adalah seorang arsitek ya. Beliau terbiasa juga dengan seni rupa gitu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung juga dari keturunan ya, dari keturunan memang sebagai penggiat seni gitu ya, akhirnya turun ke anaknya. Tapi kalau abang sendiri Bang, awal mula terjun sebagai pelukis ini sejak kapan? Mulai fokusnya ya ke arah sana? Mulai menseriusi itu saya kira dari SD ya, karena dulu saya kan tinggalnya di Ketahun, Bengkulu Utara. Tidak banyak yang mengambil peran di seni rupa, jadi saya sering mewakili sekolah untuk kompetisi tingkat kecamatan, kemudian mewakili kabupaten. Kemudian setelah SD, keluarga pindah domisili di Bengkulu. SMP, SMA saya sering mewakili sekolah juga untuk kompetisi seni lukis baik yang di Bengkulu maupun perwakilan tingkat nasional. Berarti dari SD dulu sering banget ikut lomba-lomba ya waktu itu ya. Tapi memang mayoritas waktu itu masih banyak nggak sih anak-anak yang suka melukis? Kita ini kan daerah yang kecil ya, jadi memang tidak banyak yang mengambil peran itu. Karena juga pada saat itu tidak seperti saat ini properti untuk melukis itu tersedia banyak sekali, bisa beli di mana saja, bahkan tidak hanya toko yang ada di Bengkulu tapi bisa online. Nah zaman dulu terbatas itu, jadi saya masih ingat saya
mulai mengenal cat minyak itu SMP. Catnya terbatas itu, mereknya juga terbatas. Tidak saya sebutkan nanti malah ngendorse. Iya. Gitu ya. Kanvasnya itu buat sendiri Agnes. Termasuk kayunya buat sendiri gitu. Jadi dengan menukang ala kadarnya, ala anak SMP, kemudian bentang kain yang dibeli biasanya dulu jenis belacu, bahkan sebelum ada mengenal belacu dulu kain karung tepung goni itu ya, masih ingat ya, yang lembut itu bagus sekali untuk melukis. Cat minyak atau cat, kalau sekarang cat akrilik ya. Itu Agnes. Jadi sedikit jumlah kita yang mengambil peran di sana. Tapi meskipun itu masih SMP ya, dengan melukis itu bukan cuma dari tugas saya ya, tapi memang dari diri sendiri pengen melukis gitu ya Bang Romi ya. Ya betul. Dan tantangan saya pada saat itu sampai saya SMA ya Nas, itu kenapa saya tidak pernah bertemu dengan guru yang bisa membimbing saya khusus di seni lukis ini. SD tidak ada guru lukis saya. Jadi kalau saya belajar itu kan, sendiri. Guru itu kan masih secara umum ya. Secara umum. SMP juga tidak ada guru yang punya kemampuan di seni lukis, karena saya tahu ada sekolah lain yang ada guru lukisnya, yang punya guru pintar melukis itu. SMA pun begitu gitu. Tapi disitulah kesempatan saya ya, sisi lain yang baiknya itu saya menjadi otodidak, belajar sendiri, mengenal sendiri. Kemudian saya belajar dari buku-buku yang saya koleksi, saya beli di pasar minggu. Pada saat itu ada buku-buku yang menarik, saya baca, kemudian saya pelajari sendiri gitu. Dan pada saat itu saya sudah melukis bentuk-bentuk yang saya tidak tahu kalau itu ternyata setelah saya kuliah di Seni Lukis ISI Yogyakarta, itu adalah aliran surrealis. Artinya saya sudah punya kecenderungan lama terhadap ke arah sana ya. Iya, visual-visual yang seperti itu. Begitu ya. Berarti sebenarnya kalau misalnya Abang sendiri ya untuk terjun sebagai pelukis ini ketertarikannya karena apa? Pertama soul ya, jiwanya itu memang dari kecil suka gitu. Kemudian SD, SMP itu ternyata saya sudah berbisnis dengan lukisan ya. Saya masih ingat di SMP itu Nas, kalau Agnes masih ingat zaman dulu itu ucapan untuk ulang tahun itu kita melukis di kaca. Iya. Ya? Kaca, kemudian di list ada ornamennya di sisi-sisinya itu banyak yang order sama saya Nas. Oh, jangan-jangan waktu saya beli dulu dari Abang. Termasuk ini Nes, kalau mau lebaran saya melukis di kertas film yang sudah rusak itu, kertas foto yang sudah rusak, hangus ya, itu dikerok dengan sistem kerok gitu. Jadi tekniknya dulu begitu. Dan banyak juga yang order, termasuk lukisan bludru saya juga mengenal waktu SMP. Sudah banyak juga yang order pada saat itu. Jadi memang soulnya, jiwanya senang melukis, dan tambah tertarik lagi ketika itu masuk di ranah bisnis gitu. Berarti dari awal masih kecil sudah tahu bisnis ya, menghasilkan cuan kalau bahasa sekarang itu kan. Berarti sering banget dibuat karya-karya waktu itu yang dijualkan gitu ya? Iya. Waktu masih kecil. Dan beberapa teman saya SMP saya tanya sekarang, saya masih koleksi loh lukisan Pak Romi yang kaca katanya. Oh iya, gitu. Masih dipajang waktu itu kan ya. Masih dipajang sampai sekarang. Tapi sebenarnya Abang sendiri kan tadi bilang kalau Abang juga belajar ke Jogja tadi ya? Iya, saya kuliah seni lukis di Jogja. Artinya Nas, saya mungkin termasuk salah satu yang beruntung ya. Dari kecil saya itu disupport oleh orang tua. Bahkan orang tua waktu saya SD, kebetulan bapak kan guru bahasa Inggris di SMP Ketaun ya. Punya sahabat yang juga guru di sana, orang Jogja. Dia bilang, karena melihat saya sering ikut lomba, sering menang gitu, Pak, nanti Romi kuliahnya di Jogja aja. Di sana itu tempat berkumpulnya seniman lukis itu di sana.
Jadi dari kecil saya itu sudah terdoktrin secara tidak langsung kan. Wah, saya mau ke Jogja, ke Jogja, ke Jogja. Saya sekolah di SMP, pikirannya ke Jogja, Nas. SMA, wah ke Jogja. Jadi melukis itu terus tidak pernah putus. Bahkan waktu lulus SMA, bapak, ibu itu ngasih pilihan ke saya. Romi, kamu mau kuliah di mana? Mau ke ITB atau ke ISI Jogja? Jogja pasti coba. Jogja, saya mau nggak mau berpaling. Jadi di Jogja menariknya juga begini perjalanannya, karena tesnya belum ini ya, belum terjadi yang ISI Yogyakarta. Kata orang tua, kamu harus backup. Nanti kalau nggak lulus di ISI gimana? Iya. Oke. Saya ada tes UMPTN yang lebih awal dari ISI Jogja itu di UNY, dulu namanya IKIP Jogja. Ada seni rupanya juga di sana. Tapi pengumuman kelulusan itu duluan ISI Jogja ternyata. Jadi di UNY saya tes, di ISI juga saya tes. Kelulusan itu di ISI Jogja dulu. Alhamdulillah saya lulus. Wow, udah senang sekali. Impian dari dulu ya. Impian dari dulu. Nah, setelah berjalan berapa pekan, yang pengumuman dari UNY juga muncul. Saya juga lulus juga. Lah, wah, iya. Alhamdulillah ya, lulus dua-duanya, bisa milih. Tapi ya itu tadi, saya sangat fokus dan beruntung disupport oleh orang tua. Dan itulah kekuatan ketika sekarang ya. Mungkin pesan juga kepada orang-orang tua kita. Kalau melihat anaknya itu punya potensi di bidang apapun, kalau disupport dari kecil, jadi itu insya Allah. Benar. Karena kebanyakan juga orang tua nih ya Bang Romi, ada juga yang tidak setuju nih dengan cita-cita anaknya. Lebih menjurus ke nanti kamu ke dokteran aja, padahal basicnya bukan di sana gitu kan. Iya betul. Karena mindset ya. Iya. Sama dengan lukis juga begitu, kalau kalau tidak mengerti ya, ngapain jadi pelukis gitu. Bisa apa, menghidupi kehidupan dengan lukisan. Wah, belum tahu dia. Belum tahu. Kalau harga lukisan sudah triliunan rupiah. Mau ngomong apa dia? Tapi yang luar maksudnya. Kalau di sini mungkin masih sekitaran jutaan ya. Iya. Oke Bang Romi, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita, yaitu bahasa simbol seni lukis. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.